Pendidikan dikatakan learning to know. Pendidikan itu sepanjang hayat, tanpa tempat, tanpa waktu. Tidak perlu tempat, tidak perlu waktu. Mendidik itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, para bapak yang juga hadiri sebagiannya di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sore hari ini di Masjid Jannatul Firdaus, dan tentunya Jannatul Firdaus adalah surga yang paling tinggi, ya, yang mana baginda bisa mengatakan idza sa'altumullaha fasaluhu firdausa fa innahu a'lal jannah. Nabi sallallahu mengatakan, jika kamu meminta kepada Allah, maka memintalah surga Firdaus, karena ia adalah merupakan surga yang paling tinggi, ya. Dan alhamdulillah kita bisa, ya, untuk berkumpul di kesempatan sore hari ini di masjid yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mentakdirkan kita berada di surga Firdaus nanti, insya Allah. Kemudian materi yang kita akan bahas, mudah-mudahan ibu-ibu ikut di kajian kemarin, atau mungkin sebagiannya tidak hadir, di mana saya membahas judulnya adalah trifungsi wanita. Para ibu, para ummahat, sudah barang tentu judulnya yang udah nikah atau yang akan nikah pasti akan dibebani dengan 3 fungsi ini. Ini mungkin membahas sekilas mengaitkan dengan kemarin. Al-mar'atu hiyal al-mar'atu hiya zaujah, wal mar'atu hiya muallimah au murabbiyah. Setiap para ibu itu pasti terkena beban dengan 3 profesi ini. 1, wanita sebagai ibu. 2, wanita sebagai istri. Dan 3, wanita sebagai guru. Sudah disampaikan kemarin bahwa jadi istri, jadi ibu, tidak ada kuliahannya, tidak ada lembaga pendidikan untuk mengkadar seseorang untuk menjadi seorang istri, seorang ibu. Kalau jadi guru, ada lembaga pendidikannya. Jadi istri, jadi ibu itu termasuk 2 profesi yang mulia di dalam Islam. Sehingga kita tahu, ibu tahu bahwa dalam Islam memuliakan ibu lebih didahulukan ketimbang memuliakan atau mendudukan seorang bapak. Ketika Nabi SAW ditanya tentang berbakti, maka didahulukan ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu.
menunjukkan kedudukan jadi seorang ibu itu memiliki kedudukan yang sangat dalam Islam. Demikian juga jadi seorang istri itu punya kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Karena kita tahu juga, Bu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan gundah sebagai manusia, ketika mendapatkan wahyu yang pertama, kemudian beliau pulang ke rumah dan beliau berkata, "Zammiluni, zammiluni." Nabi SAW menggigil pulang dan beliau mengatakan, "Selimputilah aku, meminta untuk diselimputi." Dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ya memberikan satu dorongan sampai satu ketika Nabi SAW menceritakan bahwa aku merasa takut jika seandainya aku ini memberitakan apa yang aku dapatkan berupa wahyu dan aku mendakwahkan apa yang aku dapatkan berupa wahyu ini. Kata Nabi SAW, aku merasa takut jika seandainya kaumku mengusirku, kaumku menghardiku. Maka di saat itulah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menenangkan dan memberikan motivasi dan dorongan kepada baginda Nabi SAW. Kalla wallahi, kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, tidak akan demikian wahai suamiku. Kemudian Khadijah mengatakan, demi Allah tidak. Kenapa? Disebutkan engkau itu orang yang berakhlak, yang jujur, selalu mengadakan yang tidak ada, membantu orang yang butuh, dan seterusnya. Di sini menunjukkan bahwa wanita atau istri itu merupakan pelita hati dan tempat bersinggahnya ketenangan seorang suami. Bahkan dalam sejarah disebutkan ketika Nabi SAW dengan para sahabat, dan di waktu itu di perang Hudaybiyah atau dikenal dengan Sulh Hudaybiyah, ketika Nabi SAW ingin menunaikan ibadah umroh, maka dijegal ya, tidak jadi, dan terjadilah perdamaian Hudaybiyah. Karena tidak jadi, maka ada namanya kafaroh, harus menyembelih. Dan para sahabat sedih semuanya karena tidak jadi. Kemudian Nabi SAW menginstruksikan semua sahabat untuk menyembelih sembelihan. Tapi tidak ada seorang pun yang mau melakukan, karena memang kata para sahabat, kita itu benar, kita itu hak. Kenapa tidak perang saja? Dan Nabi SAW memilih berdamai waktu itu. Maka salah seorang istrinya, yaitu Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, mengajukan satu ide kepada beliau. Wahai baginda Rasulullah, aku punya ide. Kata beliau, tidak usah pakai kata-kata, nggak usah pakai ucapan. Sekarang hadirkan itu kambing dan perlihatkanlah bahwa engkau menyembelih kambing. Di depan semua sahabat disembelihlah kambing itu. Maka tidak lama kemudian seluruh sahabat mengikuti Nabi SAW, dan tidak mungkin mereka akan maksiat kepada Nabi SAW. Dalam kisah ini menunjukkan bahwa peran seorang istri dalam rumah tangga itu sangat besar. Hanya saja kedua profesi ini memang profesi yang sulit, kecuali seorang wanita, seorang ibu yang ikut kajian, taklim, ikut parenting ya. Jadi istri yang sejati, jadi ibu yang sejati. Nah, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya jelaskan bahwa kedudukan jadi seorang ibu untuk anak
itu saya sebutkan ada 3 kewajiban pokok. Ya, bagaimana ibu berperan sebagai ibu dan berperan sebagai pendidik. Nah, peran ibu itu kemarin saya jelaskan, yang pertama adalah seorang ibu adalah memberikan perlindungan kepada anak. Walaupun hari ini begitu banyak para ibu ataupun kaum wanita yang telah hilang sisi ini, ya, memberikan perlindungan kepada anak dari sisi kesehatan, dari sisi memberikan kenyamanan, ketentraman buat anak gitu. Kemudian yang kedua, kemarin sudah disebutkan bahwa di antara tugas seorang ibu adalah memberikan pembimbingan. Jadi ibu itu punya tugas membimbing. Pembimbingan seorang ibu kepada anak ada beberapa poin yang saya jelaskan kemarin, atau baru disebutkan mukadimahnya, dan sekarang mungkin akan saya sebutkan poin-poinnya. Ya. Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sesuatu yang harus dicatat dengan tinta emas dalam bahasa saya, pendidikan atau peran seorang ibu dalam arti seorang ibu dan seorang guru itu bukan sekedar ahli ceramah gitu ya, dan bukan sekedar ahli nasihat gitu ya. Tapi ibu itu memberikan bimbingan. Bimbingan apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Yang paling pokok adalah bimbingan tentang nilai-nilai agama sejak dini itu ya. Seperti apa? Sangat sederhana ya bagi para ibu. Sejak awal ketika ibu hamil, ibu udah rajin umpamanya membaca Al-Quran ketika hamil. Karena manusia itu udah berfungsi pendengarannya ya, jadi di alam rahim pendengaran bayi itu udah berfungsi. Kemudian yang namanya pembimbingan, seorang ibu ketika menyusui, walaupun anaknya belum berkomunikasi, tapi seorang ibu udah terbiasa, mohon maaf, ketika akan menetain bayinya, dia mengatakan Bismillah. Walaupun bayinya tidak tahu apa itu Bismillah. Kemudian ketika akan menyuapi, ketika anak itu udah bisa mungkin bergeser dari ASI, kemudian anak udah dikasih makanan yang lembut seperti bubur dan semisalnya, ya orang tua tetap membimbing dan mengatakan Bismillah ketika akan menyuapi anaknya. Kemudian seorang ibu juga tetap ketika akan memakaikan baju, celananya ataupun baju, maka seorang ibu membiasakan anaknya dengan mendahulukan kaki kanannya dan mengatakan Bismillah. Dan ketika akan memakaikan pakaiannya juga mengatakan Bismillah. Dan ini adalah awal pembimbingan, Bu. Demikian juga ketika anak minta ke toilet, anak minta pipis, anak minta ya, qada hajat, seorang ibu yang justru seorang ibu yang sejati pasti dia akan membimbing anaknya dengan mengatakan
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, walaupun anaknya belum bisa mengatakan itu. Dan ini adalah awal dari pembimbingan. Artinya di sini adalah mengimplementasikan nilai-nilai Islam itu dari awal. Dan itu yang dilakukan oleh seorang ibu. Dan jelas itu tidak bisa dilakukan oleh seorang bapak, kecuali bapak yang rajin juga gitu ya, seorang suami. Kemudian yang kedua, pembimbingan tentunya berkaitan dengan nilai-nilai karakter yang dinamakan dengan budi pekerti. Hanya budi pekerti. Nabi SAW juga mengajari anak kecil. Itu disebutkan tentang sahabat dalam hadis Abu Hurairah, namanya Salamah ibnul Aqwa. Itu gulam, masih kecil. Lalu Nabi SAW mengajaknya makan dalam satu nampan. Jadi anak ini bersama makan dengan Nabi SAW dan satu nampan. Kemudian Salamah ibnul Aqwa belum tahu adab makan, sehingga ia mengambil makanan yang di depan baginda Nabi SAW. Ya, karena satu nampan ya. Maka Nabi SAW memegang tangannya, lalu berkata, ya bunayya, wahai anakku, samillah wakul biyaminik wakul pimayalik. Baginda Nabi SAW mengatakan, wahai anaking, wahai anakku, baca bismillah dulu, makan dengan tangan kananmu, dan makanlah yang di depanmu. Beliau berkata, Salamah lil Mu'aqwa, apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tertanam dalam diriku sampai aku seperti ini mendekati pikun. Jadi itu menunjukkan pembimbingan dan penanaman nilai-nilai. Jadi Bu, mohon maaf, ibu bukan tukang ngomel gitu. Ya. Ibu bukan tukang ceramah gitu. Tapi ibu itu adalah pembimbing. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengkisahkan bahwa Anas bin Malik yang didoakan oleh Nabi SAW umurnya 100 tahun dan didoakan banyak harta, dan Anas bin Malik Bu punya anak 125. Ya, saya tidak tahu berapa istrinya karena tidak disebutkan ya. Yang jelas mungkin kalau disebutkan 4 tapi tidak disebutkan dari 125 anaknya itu dari berapa. Mungkin ada istrinya meninggal, nikah lagi, saya tidak sejauh itu meneliti. Tetapi para ulama menyebutkan bahwa Anas bin Malik itu 125 anak ya. Satu ketika Anas bin Malik pernah diprotes bukan diprotes, artinya dipertanyakan. Karena Anas bin Malik itu selalu menyalami anak kecil. Jadi kalau ketemu dengan anak kecil, assalamualaikum. Lalu ada tabi'in atau sahabat yang lain bertanya kepada Anas. Kata orang ini berkata, wahai Anas, aku mendengar hadis bahwa Nabi SAW mengatakan liyusallimi as-sogiru alal kabir wal qalilu alal katsir wal maru alal qaid. Saya mendengar hadis bahwa Nabi SAW mengatakan, ucapkan salam yang kecil kepada yang besar, yang jumlahnya sedikit kepada yang jumlahnya banyak. Jadi mestinya yang mengawali salam ya anak kecil, orang yang umurnya di bawah. Ketika bertemu dengan yang lebih besar umurnya, maka adabnya yang di bawah mengucapin salam kepada yang besar. Kalau kita ada gerombolan, yang satu 10 orang, yang satu lagi 20,
maka sunnahnya yang 10 mendahului salam kepada yang 20 gitu ya. Dan yang berjalan kepada yang duduk. Artinya yang jalan itu yang mengucapkan salam, bukan yang duduk mengucapin salam kepada yang jalan. Apalagi lagi naik motor gitu ya, bisa ketabrak. Lalu diprotes, kenapa? Engkau menyalami anak-anak kecil dan engkau mendahului anak kecil. Maka kata Anas bin Malik, demikianlah aku yang hidup bersama Nabi SAW lebih 10 tahun. Maka aku mendapatkan Nabi SAW itu mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Dan Nabi SAW menciumnya ya ke anak kecil itu. Nah di sini para ibu dan para mudarisah itu sesungguhnya guru untuk guru TK, guru SD itu sangat baik. Tidak menuntut anak mengucapkan salam, tapi guru mendahului anak kecil gitu ya. Karena dalam penanaman dan pembimbingan tentang nilai karakter atau yang disebut dengan bahasa kita adalah akhlak mulia gitu. Karena pendidikan itu bukan sekedar transfer pengetahuan, tapi penanaman nilai dalam bentuk-bentuk pembimbingan itu. Ya. Dan itu sangat penting untuk dipahamkan. Jadi para ibu itu menanamkan nilai. Ya. Dan diantara yang ketiga, apa sih tugas ibu? Ibu punya kewajiban mendidik anak. Salah satu yang tidak boleh dilupakan yaitu menanamkan skill hidup. Apa yang dimaksud menanamkan skill hidup itu? Skill hidup dalam bentuk kecakapan sebagai manusia. Seandainya ibu memiliki pembantu di rumah gitu ya, kemudian Allah menganugerahkan kelebihan harta, itu tidak boleh lupa anak dididik untuk cakap hidup. Cakap hidup seperti apa? Tidak boleh gitu sampai anak disediakan sepatu sama pembantu gitu ya. Seyogianya seorang ibu itu paham akan mendidik anaknya. Anak udah tahu meletakkan baju kotor di mana, baju bersih harus digantung, kemudian tas harus diletakkan di mana. Ya, itu dibimbing karena untuk menjadi orang yang rapi gitu ya, sampai nanti kalau jadi direktur, jadi mudir, jadi kepala sekolah itu udah terbiasa dari kecil ini rapi ya, penampilan rapi, bersih gitu ya. Dan selalu tahu ya, ibu contohnya anak dikasih bimbingan tiap hari mau ke sekolah, apa yang dipersiapkan? Ya, dipersiapkan buku besok apa, kemudian pensilnya udah siap atau bukunya semuanya. Sepatu pagi-pagi udah siap. Dan terbiasa bangun jam 7, artinya jam 7 udah siap atau setengah 7 udah siap. Dan itu pembimbingan ya. Karena jadi orang hebat itu dibangun dari kecil gitu ya. Ya. Itu bukan hal-hal yang dianggap sepele, Bu. Ya. Karena saya secara pribadi itu terbiasa walaupun udah seperti ini menyiapkan pakaian tanpa harus menyuruh istri untuk menyiapkan pakaian. Jadi berapa kaos yang harus dibawa, berapa celana, berapa baju udah diukur. Ya, dan saya ketika ada televisi kadang diukur baju harus ganti gitu ya, kalau nanti tappingnya berapa kali diukur. Kenapa? Karena punya momen untuk berbeda gitu. Dan itu menjadi kebiasaan. Jadi kalau nanti anak kita jadi apa saja, mungkin tidak menutup kemungkinan jadi bupati, jadi gubernur, itu udah terbiasa ya. Ya. Menanamkan kecerdasan. Saya berkunjung ke sekolah ternama di beberapa negara. Itu di anak SD itu ada laboratorium, tapi bukan laboratorium IPA, bukan laboratorium bahasa, tapi laboratorium edukasi skill. Di situ ada kompor,
ada mesin cuci, ada alat-alat untuk menjahit, itu SD. Kemudian saya tanya, kenapa sampai ada mesin cuci? Ternyata yang diajarkan, Bu, itu yang nama pembimbingan skill, tapi bukan sekedar untuk skill bisa sesuatu. Diajarkan ya dengan bahasa mereka, disebutkan anak udah terbiasa tahu ukuran. Jadi kalau sekarang dikasih tahu merek itu mesin cuci, kemudian ukuran airnya berapa, ukuran deterjennya berapa, ukuran berat itu kapasitas kainnya berapa. Oh iya, untuk apa? Nah, kata mereka, Pak Ustadz, ini untuk terbiasa kalau dia itu memimpin, kalau dia jadi apa saja udah tahu prosedur kerja, dan supaya tidak rusak mesinnya tahu ukurannya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi yang namanya ibu membimbing anak, terutama anak perempuan, itu bisa masak, ukuran garam, ukuran yang lainnya gitu ya, itu terbiasa. Ya, saya udah disebutkan kemarin saya bisa masak, Bu. Jadi saya bisa masak mau ala Sumatera Barat, mau ala Arab, mau ala Sunda, ya, mau ala Betawi, saya udah keliling dan belajar. Dan bisa untuk mengukur dan terbiasa. Itu pembimbingan itu. Pembimbingan. Bahkan anak saya alhamdulillah itu kalau satu ketika terlambat, pemainnya tiba-tiba salah, yang namanya manusia gitu. Bajunya mestinya besok udah berubah, tapi bajunya masih digantung dan belum disetrika. Anak saya yang kelas 4 SD itu menyetrika sendiri sebelum berangkat gitu. Ya. Dan saya mengajari, walaupun terkadang ada pembantu, tapi saya mengajari tidak boleh kamu menyuruh pembantu, yang nyuruh kita gitu. Jadi terbiasa gitu. Kenapa? Karena harus merdeka dirinya gitu. Jadi itu pembimbingan kebiasaan untuk skill. Kemudian apa yang dibimbing oleh seorang ibu? Seorang ibu punya peran membimbing kemampuan skill interaksi hidup. Contohnya apa? Contohnya gini, Bu. Kalau ada tamu, ya, ibu berhak untuk membimbing anak cara menyajikan hidangan, cara menyajikan sesuatu. Dari mulai mungkin anak menyajikan hidangan, minum dan sebagainya, anak diajari, ya. Dan itu tidak boleh menjadikan anak itu tidak pernah ketemu dengan orang. Dan ini harus sangat penting, ya. Dan saya sering memberikan edukasi ke sejumlah orang tua yang menyuruh anaknya cuma menghafal, belajar dan tidak dibawa dalam kehidupan nyata. Saya katakan ke sejumlah orang tua yang seperti gitu, bahkan ada saudara saya gitu. Saya bilang, anak antum ini tidak akan diuji hafalnya saja di masyarakat itu gitu. Tapi akan diuji kemampuan komunikasinya, cara bicaranya, cara menegur orang, cara interaksi. Nah, ini sangat penting dalam kehidupan, Bu. Terlebih, Bu, saya sudah sampaikan dari kemarin, di dunia modern yang anak kita setiap harinya udah sekolah, IMA boarding school, sekolah 24 jam. Yang ketemu dengan para ibu mungkin ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali ketemu kita. Dan sekolah-sekolah hari ini termasuk di Pekanbaru ini, di Pekanbaru Perinci ini kan udah sekolah full day. Sekolah sampai jam 4. Seyogianya orang tua yang bijak ketika waktu ada di rumah itu tidak lagi memperbanyak materi untuk anak. Bahkan sekolah-sekolah hari ini mestinya gitu ya. Kalau sekolah itu full day school,
itu tidak ada lagi PR, ya, pekerjaan rumah, ya. Tidak ada lagi belajar dalam arti pemberian materi gitu ya, transfer knowledge di rumah. Apa kewajiban ibu? Kewajiban ibu itu tadi mengajarkan karakter, menanamkan moral, menanamkan akhlak di rumah gitu ya. Mengedukasi sisi itu. Jadi jangan dipaksa lagi anak harus belajar begini sampai malam gitu kan. Maka anaknya bilang, ya, alangkah zalimnya katanya, aku ini masih mau untuk bermain tapi tidak dikasih gitu ya. Nah, ini yang definisi pembimbingan orang tua ya kepada anak. Dan ini sangat urgen, Bu, ya. Sangat urgen. Ya. Kemudian dikaitkan juga yang kemarin, pembimbingan orang tua untuk anak tahu tentang kesehatan. Jadi sangat urgen, Bu, sehat itu. Kenapa? Karena sehat itu yang dituntut dalam syariat Islam. Ya, hidup untuk sehat dituntut. Seseorang yang sehat itu akan lebih mampu menunaikan tugas ketimbang orang yang tidak sehat. Baik beribadah kepada Allah, seperti orang mungkin ya, sekarang namanya rematik, namanya kolesterol, itu kan tidak zaman dulu. Saya punya cerita dulu ya, orang yang sholat tidak bisa menekuk, tidak bisa melipat jari-jari ya umur 60 gitu ya. Tapi sekarang ustadz-ustadz umur 20, umur 25, umur 30, termasuk ustadz-ustadz kami itu di sana, ya kadang saya suka tertawa, tersenyum, karena kami suka ada pertemuan ya setiap hari Senin ya dengan para kepala sekolah. Kemudian ada laporan si fulan sakit, katanya si fulan ini. Kadang saya tersenyum, ini masih muda-muda tapi sering sakit. Nah, kenapa? Ya, ternyata ya dari tadi tidak ada pembimbingan ya oleh orang tuanya masih kecilnya tentang makan. Karena Bu, kalau ibu pingin sehat, dan terutama ibu-ibu harus sehat, ada istilah kalau makan itu perhatikan 3J ya. Apa 3J itu? Ibu mesti check up dulu, Bu, supaya tahu jenis makanan yang layak buat ibu gitu ya. Jadi jenis makanan tahu ya. Yang kedua jumlahnya. Artinya makan punya ukuran, dan ibu mestinya kalau orang sehat itu ada alarmnya gitu ya. Alarmnya, ini harus berhenti makannya gitu. Yang ketiga jamnya. Jadi jenis, jumlah, jam. Ya. Udah mau tidur masih makan gitu kan. Ya pasti dekat kepada penyakit gula dan sebagainya gitu ya. Karena ya tidak direproduksi oleh kekuatan ya. Itu contoh ya. Ajarin. Dan itu pembimbingan itu sangat penting untuk masa depan, karena masa depan anak itu bukan sekedar masa depan punya hafalan, masa depannya sehat gitu ya. Mampu berpikir gitu ya. Dan ini pembimbingan, dibimbing semuanya. Dan pembimbingan ibu memang punya waktu dan lebih dekat kepada anak ketimbang seorang bapak gitu. Sehingga nilai-nilai pembimbingan ini sangat penting ya. Yang ketiga yang saya janjikan kemarin, ibu adalah sebagai qudwah. Jadi ibu sebagai role model, sebagai suri tauladan. Hal-hal yang sederhana. Contohnya ibu ingin punya anak hafidhah. Kan itu kalau ada bahasa ahli pendidikan, obsesi orang tua atau harapan orang tua. Kalau harapan, setidaknya ibu harus kelihat oleh anak setiap hari baca Quran gitu. Karena ibu sebagai suri tauladan. Oh, ibu saya walaupun tidak hafidhah, tapi setidaknya ibuku tiap hari baca Quran. Karena dia sebagai role model, sebagai suri tauladan.
Ya. Jadi harus nampak ibu baca Quran. Dan bukan riya kepada anak, tapi ibu harus memperlihatkan bahwa ibu dalam sehari ada waktu baca Quran dan terlihat oleh anak gitu. Karena ini adalah role model, suri teladan. Kemudian kalau ibu ingin anak itu mubakirah selalu terdahulu dan selalu terdepan, maka seorang ibu jangan didapati oleh anaknya tidur setelah subuh gitu ya. Jadi kalau mengharap anaknya ini cepat-cepat pergi ke sekolah, udah persiapan dan menambah sehat, maka seyogianya seorang ibu jangan tidur setelah subuh, kecuali diajak tidur sama suami ibu. Ya, tapi seyogianya tidak ya. Karena menunjukkan untuk sehat memang tidur setelah subuh itu menurut kesehatan tidak sangat baik. Jadi ini contoh-contoh sederhana. Contoh-contoh sederhana. Ya. Kemudian percontohan seorang ibu yang harus dipahami oleh ibu. Pahami ibu, anak terutama umur 13 ke bawah itu disebutkan dalam dunia pendidikan mereka adalah peniru ulung ya. Dan pencatat sejarah paling ulung. Maksudnya sejarah di sini bukan dalam makna sejarah seperti sejarah gitu. Tapi yang dimaksud bahwa apa yang dilakukan dalam masa dewasa itu adalah semuanya dari sejarah apa yang pernah dia dengar dan sejarah apa yang dia lihat. Maka ada 3 kategori yang harus diperhatikan oleh ibu. 1, jangan menampilkan komunikasi dengan suami kecuali yang baik saja gitu. Jadi kalau ibu ada ngedumel kepada suami, jangan diekspresikan ketika ada anak gitu. Itu Bu catatan penting Bu. Ya dalam ibu sebagai seorang istri, seorang ibu dan seorang pendidik ya di rumah. Jadi jangan mengekspresikan. Ya. Kedua, tidak boleh menggambarkan menyelah suami ketika diskusi yang menunjukkan perbedaan sikap dalam menyikapi anak. Ya. Jadi kalaupun beda dengan suami ketika menyikapi anak, maka jangan ditampilkan debatnya di depan anak gitu. Karena anak akan merasakan 2 pola asuh yang berbeda antara ibunya dengan bapaknya. Dan nanti anak akan mencari mana yang menyenangkan baginya di antara keduanya gitu. Jadi wah ini saya lebih ke ibu lah karena bapakku begini. Yang ini mengatakan lebih baiklah kepada bapak karena ibuku kok begini gitu ya. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan. Yang ketiga ini paling berat. Bahwa seorang ibu, seorang bapak menjadi role model bagi anaknya. Ada istilah tidak boleh ada satu perbuatan, satu sikap, satu interaksi kecuali bermakna pendidikan buat anak gitu ya. Ya bukan berarti kita tidak boleh bergurau-nya juga harus bernilai pendidikan. Hantak senyumnya, marahnya gitu ya. Itu berarti nilai pendidikan. Ya, kenapa? Karena tadi nilainya bahwa seorang bapak, seorang ibu itu memandang anak itu peniru ulung, anak itu pencatat sejarah. Jadi setiap yang diungkapkan oleh kita, perilaku kita, tindakan kita itu dicatat sama anak. Ya. Contoh sederhana, ketika ibu jalan
Umpama nih, tiba-tiba di jalan itu ada pengemis, atau di jalan itu ada pengumpul bekas-bekas barang bekas. Kemudian ibu berhenti, lalu ibu mengasihkan sesuatu, maka anak akan mencatat itu sebuah kebaikan ibu, yang aku di masa nanti ketika aku seperti ibu punya uang, aku akan melakukan itu gitu. Ya. Kemudian ketika ibu berlainan, ada pengemis kemudian mengatain, ada pemungut sampah-sampah atau barang-barang bekas, ibu bilangnya begini, kamu jangan seperti dia ya nanti gitu. Maka anak akan mencatat kata-kata, oh ibuku ini berarti orang yang tidak empati dan selalu menyakiti orang lain dengan kata-katanya, dan akan menjadi karakternya nanti gitu ya. Maka jangan membawa anak, jangan membersamai anak kecuali punya nilai pendidikan. Sampai kalau ibu ditakdirkan mungkin bawa kendaraan sendiri dan bawa anak, ya dicontohkan yang hal terkecil, seperti mungkin tadi ada cerita bahwa ya umumnya orang di sini katanya gitu, bukan saya yang ngomong ya. Jadi kalau di depan itu berhenti mobil atau ada penghalang, itu dari sekian orang ke belakang itu menyalakan klakson, menyalakan bunyi, ya. Dan anak akan mencontoh, oh begini ya gitu. Bahwa kalau di depan ada masalah, kita harus marah dari belakang gitu. Dan itu akan dicatat sama anak kita. Jadi intinya Bu, bahwa ibu itu sebagai pelindung, ibu adalah sebagai pendamping, pembimbing, dan ibu sebagai suri tauladan. Itu adalah sesuatu yang harus dipahami oleh seorang ibu dalam mendidik kita. Dan ibu sebagai guru, sebagai ibu kita. Nah, lalu saya ingin memberikan akhir dari materi ini, yaitu contoh sederhana langkah-langkah mendidik anak. Jadi apa yang harus dimiliki dan harus dilewati oleh ibu dan dipahami tentang mendidik anak, selain memahami fungsi-fungsi tadi. Ada beberapa poin Bu yang harus dipahami oleh ibu dalam mendidik anak. Satu Bu, catat dengan tinta emas, anak itu anugerah Allah, dan anak itu adalah bagian dari kita, dan anak itu adalah untuk kita. Itu bahasa ya. Jadi anak itu anugerah Allah, anak itu kita, dan anak itu untuk kita. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Yang dimaksud dengan kalimat ini Bu, jangan pernah seorang ibu ketika mendidik anak atau ibu mendanai anak untuk sekolah, kuliah dan sebagainya, ibu jangan pernah bilang ke anak, kalau kamu nanti udah sukses, kamu harus perhatikan ibu. Jangan Bu. Ya. Tapi didiklah anak untuk soleh gitu. Insya Allah akan berbakti. Nah. Kenapa 3 kalimat yang tadi harus dicatat dulu oleh ibu? Pertama, kita tahu Bu, anak itu anugerah Allah plus fitnah bagi kita, ujian bagi kita, dan anak itu adalah untuk kita. Kenapa dikatakan anak untuk kita? Silakan ibu lihat nanti dalam surah At-Tur, Allah berfirman, alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan ikuti keimanannya oleh anak dan cucunya,
maka semua kebaikan anak itu akan menjadi kebaikan orang tuanya. Makanya Bu, jangan berbicara pamrih balasan dari anak berupa dunia, karena dipastikan semua amal anak akan menjadi amal ibu. Di dalam hadis Bu, hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, innallaha la yarfa'u darajatal abdi fil jannah faqala an hadza qala bi istighfari waladikalah. Benar-benar seseorang diangkat derajatnya di surga sampai tanya-tanya gini Bu, kalau aku ingat-ingat dengan amalku di dunia, aku tidak pantas untuk mendapatkan derajat surga ini. Karena kan surga 100 tingkatan Bu. Maka dijawab, ini istighfar anak-anakmu, ini sholat anak-anakmu, sodakoh anakmu yang menjadi bagian dari sodakohmu gitu. Dengan itu Bu, ibu punya motivasi punya anak banyak gitu ya. Jadi saya sering mengedukasi para bapak, istri 1 terasa 4, anak 9 terasa 1. Ya, jadi kalau ada bapak-bapak nih yang pingin ta'adud tapi belum kesampaian, ya ciptakan istri 1 terasa 4 gitu. Ibu punya anak banyak, bingung, terbebani, berpikir positif Bu. Saya sering sampaikan ke pribadi saya, istri saya punya 9, saya katakan ya anak 9 terasa 1 gitu. Karena buktinya betul juga ya. Punya anak 9 dalam kenyataannya sekarang juga sedih cuma berdua di rumah. Ya, tinggal 2 lagi ya, yang kelas ya 5 SD sama TK ya, yang sisanya udah kuliah dan sisanya udah di pesantren, udah boarding, jarang ke rumah ya. Ya 9 juga tetap ya, sisanya tetap begitu gitu ya. Nah, jadi artinya begini, kenapa ibu mesti punya motivasi dan indah dengan anak? Bayangkan Bu, kalau ibu punya anak 10, soleh soleha, tiap hari berwudu sekali aja dalam setiap sholat, berarti sehari itu 5 kali kali 10, 50 wudu ngalir ke ibu Bu. Ya, anak ibu 10, semuanya sholat 5 waktu, berarti setiap hari 50 sholat mengalir ke ibu ya. Kalau setahun berapa tuh? Anak kita istighfar sekali aja dalam setiap sholatnya, mengatakan Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, mendoakan kita dengan istighfar. Berarti minimalnya 50 dosa akan terhapus dengan apa? Dengan istighfar anak kita. Ya. Makanya Bu, jangan merasa berat mendidik anak. Ya. Dengan itu jangan pernah bertanya kita berapa ya harus bayar gitu ya. Karena apa yang kita keluarkan untuk anak adalah untuk kita. Ya. Maka diistilahkan, ada istilah, siapa yang tidak ingin direpotkan oleh anaknya ketika kecil, maka siap-siaplah untuk direpotkan oleh anaknya ketika besar. Ya, jadi akan diikob Bu, yang tidak mau mendidik sejak kecil nanti besarnya pasti akan diikob dengan anaknya. Bahkan saya di beberapa kesempatan itu melihat ada ibu-ibu yang dipekerjakan oleh anaknya menjadi pengemis. Awalnya saya sering suka ngasih gitu ya, tapi ternyata si ibu ini ditempatkan di satu tempat itu. Ternyata itu ada anaknya yang masih jag-jag belejag gitu ya, disimpannya. Kemudian kadang-kadang dimarahi kalau dia tidak dapat gitu ya, sampai waktu malam gitu baru dijemput pakai motor ya. Ternyata ada yang menyimpan gitu ya, sengaja dikerjakan oleh anaknya. Ini begitu jahatnya gitu kan anak ya. Kenapa? Ya usut diusut ya tidak dididik ketika kecilnya gitu kan. Ya. Maka motivasi pertama itu harus merasakan bahwa anak itu untuk kita. Anak kita adalah masa depan kita. Di surga kita ditentukan dengan anak kita Bu. Maka motivasi yang sangat penting harus ada dalam diri kita mendidik dan cinta untuk punya anak. Ya. Kalau ibu sekarang dikasih mobil mewah, dikasih rumah mewah, kan akan ditinggal juga.
Kalau anak hanya ngasih itu, ketika anak itu tidak soleh-soleha, ya, ibu sekarang dikasih per bulan 10 juta sama anak, ya, apa yang akan jadi bagi kita kan cuma makanan, punya kita bisa beli-beli. Tapi ketika kita nanti di yaumil akhir, tidak ditentukan dengan apa yang diberikan oleh anak kita di dunia ini, ya, dan itu harus kita sadari, Bu, ya, untuk punya motivasi mendidik anak. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, kalau kita ditanya sampai kapan mendidik anak, apakah kalau anak kita udah disekolahkan berarti kita adalah udah bebas mendidik anak? Apakah kalau kita udah mementrenkan anak dengan sistem boarding school berarti selesai mendidik anak? Apakah kalau anak kita udah nikah berarti selesai mendidik anak? Maka jawabannya, Bu, mendidik anak pahami sepanjang masa. Anak kita adalah murid kita, anak kita selamanya. Coba ibu perhatikan surah Al-Baqarah, kisah Nabi Yakub alaihissalam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu muslimun. Ayat 133, Bu. Lihat di sini bahwa Nabi Daud alaihissalam ketika mendekati waktu-waktu kematian sakratul maut itu mengumpulkan anaknya dan memastikan tentang tauhid anaknya. Apa yang kalian akan sembah jika aku meninggalkan kalian? Maka serempak anaknya mengatakan, kami menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilah yang satu, dan kami berserah diri kepadanya. Coba kita hari ini ya, kita mah pasti dunia terus ya, Bu. Ya, pas sakratul maut, nah hati-hati kebun yang di sana ya. Nah, hati-hati toko yang di sana ya. Nah, hati-hati ladang yang di sana, sawitnya gitu. Pasti yang dibilang itu ya. Tapi Nabi Daud alaihissalam memastikan mendidik anak itu sampai mendekati sakratul maut. Baginda Nabi SAW itu tetap mendidik putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, sampai ketika beliau udah nikah, sampai melakukan investigasi ya, kalau putrinya itu rukun dengan suaminya Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Satu ketika didapati di rumahnya, kemana nih Ali? Ternyata terjadi sesuatu dengan putrinya. Dicari sama Nabi SAW, ternyata didapatkan Ali sedang tidur di masjid, dan ya kain salnya, kain selendangnya itu udah penuh dengan debu. Kemudian ditepuk sama Nabi SAW, ya Abu Turab kum Abu Turab, wahai Abu Turab bangun, katanya. Diislahkan dengan putrinya gitu ya. Jadi itu orang tua ya, mendidik anak sampai ketika udah nikah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan, apakah mendidik anak itu dengan momen tertentu, di tempat tertentu, atau seperti apa? Pendidikan dikatakan learning to know. Pendidikan itu sepanjang hayat, tanpa tempat, tanpa waktu. Tidak perlu tempat, tidak perlu waktu. Mendidik itu. Jadi ibu bisa mengedukasi anak bukan semata-mata kalau udah memasukkan ke sekolah, atau anak itu dididik oleh kita harus duduk kemudian ya kita ngasih nasihat itu. Tidak, Bu. Mendidik anak di mana saja. Dan itu dikasih contoh oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengedukasi Mu'ad di atas kendaraan. Sambil dibonceng, sambil membonceng, jadi Mu'ad membonceng Nabi SAW. Nabi SAW mengedukasi Mu'ad, tahukah hak Allah kepada hamba, hak hamba kepada Allah? Maka kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya yang tahu. Dikasih tahu hak Allah kepada hambanya agar hambanya mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya. Hak hamba kepada Allah, orang yang mentauhidkannya agar tidak diazab, katanya. Selesai, Bu, tuh. Abdullah bin Abbas diajari nilai-nilai akidah
itu sambil jalan dipegang. Lalu Nabi SAW mengatakan, inni u'allimuka bi kalimatin, aku ajarimu dengan beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tijahak. Kapan? Sambil berjalan. Pernah gak Bu ketika ibu rekreasi bawa anak di atas mobil, dialog sedikit, emang edukasi, atau anak itu sampai, nanti ya kamu hati-hati ya jam segini hadap ibu ya. Nah, kalau gitu mah bikin stres Bu ya bikin stres, mau apa ya ibu gitu. Udah takut duluan ya. Kemudian tadi Nabi SAW mengedukasi Salamatul Aqwa di tempat makan dan langsung ya tadi kan makan bersama, kemudian beliau belum tahu, dipegang tangannya. Ya bunayya samillaha kul biyaminik kul bimayalik. Ya, diajari. Kemudian yang berikutnya mendidik dengan apa? Itu poin yang keempat, itu langkah yang keempat. Yang keempat, mendidik anak ya dengan doa. Kemarin udah disebutkan, tapi kita ulas kembali ya. Jadi salah satu bentuk pendidikan orang tua kepada anak, dan ini diistilahkan oleh para ulama, yaitu at-tarbiyah ghair mubasyarah, ghair mubashir, pendidikan tidak langsung. Pendidikan tidak langsung, ketika ibu ingin punya anak soleh soleha, maka tidak boleh berkata untuk anak kecuali positif. Sampai memberikan nama itu harus positif. Jadi diistilahkan kita itu ada yang dinamakan dalam istilah bahasa Arabnya tapaul, bentuk optimisme, satu harapan. Ya, ketika ibu menamai anak, umpamanya nama anaknya Usman, nama anaknya Ali, nama anaknya Umar, yang diharap ya mencontoh dan setipikal dan sekarakter dengan mereka gitu. Nah, tapi di sini ada satu langkah dalam mendidik anak dengan doa. Nabi SAW mengatakan salah sudah awat tustajabu la syakka fihinna, dakwatul madlum, dakwatul walid, wa dakwatul musafir. Ada 3 doa yang diprediksi itu diijabah Allah dan tidak ada keraguan untuk diijabahnya katanya. 1, doa yang terdolimi, doa orang tua, dan doa orang yang sedang safar. Ya. Dan ibu tidak boleh berkata kepada anak kecuali baik. Nabi SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Kata Nabi SAW, jangan pernah berdoa buruk untuk diri kamu dan jangan pernah berdoa buruk untuk anak kamu. Ya. Tapi berdoa dengan baik. Kemarin saya sudah jelaskan, ibu berdoa untuk anak ada dalam 5 momen. 1, berdoa. Orang yang belum nikah pun boleh berdoa. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, itu doa. Momen yang kedua adalah doa ketika walimah. Didoakan untuk apa? Keberkahan dari keturunan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Jadi ada kebaikan, termasuk kebaikan keturunan. Ketiga adalah berdoa ketika mau berjima. Kita diajari berdoa ya, ketika akan berjima, yaitu doa yang ma'ruf, bismillah. Allahumma janibi syaitana wa syaitan bima rozaqtana. Ya, Allahumma jabnina syaitana wa janibi syaitana bima rozaqtana. Yang kata Nabi SAW, kalau Allah mentakdirkan punya anak dan orang itu berjima mendatangi istrinya dengan berdoa dengan kalimat ini, maka Allah akan menjamin untuk tidak disentuh sama iblis anaknya gitu ya. Jadi diruqyah sejak dari air maninya, mohon maaf. Ya.
Kemudian yang keempat, berdoa setelah menikah. Belum punya anak, berdoa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu dzurriyyah, anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar permintaan. Kemudian berikutnya apa? Berdoa ya, ketika kita udah pun anak. Jadi udah punya anak, kita berdoa. Berdoa apa? Ya, seperti berdoa kita waja'alna waja'alna muslimin lak wa min dzurriyyatina. Seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa apa? Doa, Bu. Anak mau pergi sekolah, nggak apa-apa, Ibu disunahkan. Berdoa dikecup keningnya, a'udzubika kalimati tamah min kulli syarri ma khalaq, ya. Atau ibu mengatakan Allahumma faqihu fiddin, Allahumma qafahka fiddin. Itu doa. Dan ini bagian dari langkah pendidikan anak. Jadi langkah pendidikan anak, yaitu berdoa untuk anak. Ya. Kemudian berikutnya, bagaimana ibu jadi guru di rumah dan jadi guru, pendidik. Ada satu kalimat, Bu, kata para ulama, kun sahiban li abnaik. Jadilah kamu itu teman setia bagi anakmu. Apa yang dimaksud di sini, Bu? Pastikan anak bisa menjadikan ibu sebagai tempat curhat. Ya. Jadi ibu itu membuka waktu yang anak itu bisa berdialog dengan ibu. Bisa menyampaikan, Bu, aku tadi di kelas ada masalah. Bu, aku ini punya masalah nih di kuliahan. Ibunya, oh ya, apa, kita jadi pendengar setia di situ. Oh, sampaikan ini. Ibu punya solusi enggak? Kasih solusi. Ya. Jangan sampai ada seorang anak bilang ke pembantunya, mohon maaf, Mbak, enak ya kalau nggak ada ibu. Kenapa? Kalau ada ibu nanyain apa, berapa hafalan kamu, berapa ini, cerewet banget gitu. Ini aja gitu. Jadi bikin stres. Ya, jadi artinya, Bu, jadikanlah sebagai teman setia anak kita. Bisa jadi teman setia. Berikutnya langkah ini sangat penting, sangat penting bagi seorang ibu. Ya, seorang ibu. Apa? Jadilah seorang ibu yang bisa bergurau, bermain dengan anaknya gitu. Jadi ibu itu harus bisa tersenyum dengan anak kita. Harus bisa membuat anak itu tersenyum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat semua anak-anaknya itu menceritakan bagaimana senyumnya Nabi SAW. Bagaimana mereka menceritakan bahwa kami merasa puas diberi waktu bermain oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti saya katakan kemarin, bagaimana Nabi SAW memberikan kesempatan kepada Hasan atau Husain untuk menungganginya ketika sholat sampai kenyang, gitu ya. Jadi Rasulullah dibikin kuda-kudaan, selesai gitu. Dan ini sangat penting. Jadi jangan menganggap ibu di hari Sabtu, mungkin di hari Ahad punya kesempatan untuk bawa anak bermain, dan itu menganggap bukan pendidikan. Pendidikan, Bu, berikan kesempatan. Ya, karena anak itu menginginkan kasih sayang kita. Yang terakhir untuk soal jawab nanti. Yang terakhir, ya, Bu, catat di sini. Ungkapkan rasa cinta dan kasih sayang kepada anak. Dan ekspresikan kasih sayang dan cinta kepada anak. Ya. Seperti apa itu? Poin-poinnya sebagai berikut. 1. Boleh seorang ibu mengungkapkan aku mencintaimu, aku menyayangimu.
Hal itu sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Hasan dan Husain, dan diungkapkan di depan para sahabat yang lain. Beliau mengatakan, aku mencintai kamu berdua, maka cintailah keduanya. Jadi beliau mengatakan, aku mencintai engkau berdua, kepada Hasan dan Husain. Lalu Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mencintainya. Dan itulah yang dinamakan kecintaan kepada ahlul bait ya. Tapi pelajaran penting bagi kita, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengungkapkan rasa cinta untuk anaknya dan menyampaikan rasa cinta itu. Jadi beliau mengatakan kepada Hasan dan Husain, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah, katanya. Dan menyuruh kaum muslimin untuk mencintainya. Jadi ungkapkan rasa cinta ini, rasa cinta ini. Kemudian yang kedua, ekspresikan kecintaan dan kasih sayang dengan berupa perilaku. Apa contohnya di sini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium anak-anak kecil, mencium Hasan dan Husain, dan mencium anak kecil yang lain, dan mendoakannya, ya, dan mendoakannya. Jadi tidak harus selalu kita ingin dicium tangan kita atau anak mencium kita. Nah, ini disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu didapatkan di depan sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentangkan kedua tangannya. Jadi tangannya dibentangkan, kemudian membentangkan artinya mau menarik cucunya, ditarik cucunya. Lalu dijadikan anaknya di antara dagunya dengan dadanya. Jadi ya anak kecil itu, sejenis digendong ya. Kemudian Nabi SAW memeluknya, kemudian menciumnya, kemudian mengusap kepalanya, diusap kepalanya. Bu, ada satu kebiasaan ya di adat orang Indonesia, anak laki-laki itu paling senang dipegang pundaknya. Jadi kalau ibu akan menasihati, pegang bagian bahunya gitu. Itu senang gitu. Kemudian dibilangin. Wanita ya dipeluk seperti Nabi SAW seperti itu, dan itu menggambarkan, oh ini cinta gitu, orang tua. Ada pepatah yang mengatakan anak tidak hanya mengharap seberapa pemberian kita, anak tidak mengharap seberapa memenuhi permintaannya, tapi anak menunggu sebesar apa kasih sayang orang tua gitu. Kan tidak sedikit bu orang tua yang kaya yang memberikan kecukupan untuk anaknya, disiapkan mobilnya, disiapkan motornya, disiapkan ATM-nya, dan kata orang tuanya pokoknya ya nanti akan ada bagian keuangan yang selalu memberi kamu. Tapi jarang ketemu dengan bapaknya, jarang ketemu dengan ibunya. Maka dalam sejumlah wawancara, banyak orang yang melakukan anak-anak yang menjadi anak yang diistilahkan bermasalah dari sisi moralnya, itu bukan karena tidak mendapatkan pemberian uang dari orang tuanya, tapi tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Sehingga anak mengatakan, Pak, Bu,
aku tidak membutuhkan ini uang semua, tapi aku membutuhkan kehadiran bapak dan ibu. Itu bahasa anak ya. Nah, barangkali para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini materi yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore yang berbahagia ini, dan silakan para ibu kalau ada sesuatu mungkin yang mau ditanyakan, dipersilahkan untuk waktu bisa untuk dialog, bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ya, ibu, sebagai istri, sebagai pengajar, sebagai guru ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemarin katanya kalau seorang istri itu yang harus mau punya anak gitu ya kan, mau melahirkan. Iya. Kalau suaminya sudah nggak usah dulu gitu. Kayak mana itu Pak Ustaz sebagai istri? Iya. Ya mungkin beda pandangan ya dengan suami gitu ya, tentang jumlah anak gitu ya, atau anak gitu ya mungkin. Iya, ya terus apa lagi? Ya udah saja Pak Ustaz. Cuma sebagai istri itu berdosa nggak itu Pak Ustaz? Oh iya. Iya. Mungkin jawabannya begini ya. Ada beberapa poin yang harus mungkin karena ini kan hukum fikih juga. Pertama kita pahami dulu tentang pemahaman kita tentang punya anak ya. Satu, kalau orang nikah dan merencanakan tidak punya anak, maka ini termasuk dosa dan tidak boleh gitu ya. Tidak boleh. Jadi kalau orang menikah dengan perencanaan tidak punya anak gitu, seperti mungkin sekarang udah muncul pemikiran ini hari ini gitu ya, dan ini sangat membahayakan. Yang kedua, sejumlah kita baik suami ataupun istri membatasi punya anak. Nah kita mah cukup aja 2 gitu ya, atau cukup aja 3 gitu ya. Dan ini terbagi 2 Pak, Bu, secara hukum ya. Sebelum nanti mungkin baru menjawab inti pertanyaannya. Kalau paham ini insya Allah pertanyaan yang tadi akan terjawab ya. Yang kedua, ada sekelompok kita ya ingin membatasi anak. Tapi membatasi anak ini mungkin ada 2 motivasi. Motivasi pertama karena kecemasan tentang dunia gitu. Maka ini jelas juga berdosa dan keliru, karena kata Allah, nahnu narzukukum wa iyyahum. Dalam ayat yang lain dibalik, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kata Allah, jangan kamu membunuh anakmu, karena aku, kata Allah, kami yang memberikan rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Jadi pada hakikatnya bukan kita yang memberi rezeki kepada anak, tapi Allah yang memberi rezeki. Bahkan kalau kita hitung-hitung Bu, yang pertama mendapatkan rezeki dari anak bukan anak tapi kita. Contohnya karena lahir anak, tiba-tiba orang lain kirim kue, kirim ayam. Untuk siapa? Kan bukan untuk anak. Anaknya belum bisa makan apa-apa ya. Ibunya, bapaknya yang dapat berkah kan gitu.
Yang kedua, kalau seseorang itu membatasi anak karena prediksi kemampuan mendidiknya gitu ya. Ini kalau anaknya tidak dibatasi atau mungkin tidak dijeda gitu ya. Ini takut saya tidak mampu mendidiknya. Maka ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, innamal amalu biniat, semuanya adalah tergantung niatnya dan akan berbeda hukumnya yang tadi gitu ya. Hukumnya adalah akan berbeda gitu. Jadi dari semua itu akan berbeda hukumnya. Kalau alasannya dunia, maka berdosa. Kalau alasannya tadi kemampuan mendidiknya dan sebagainya, dia merasa gundah gitu, maka tentunya dari sisi dosanya berbeda gitu. Tapi dari sisi keutamanya akan berkurang gitu kan. Orang yang siap dengan punya anak dengan orang yang tidak siap punya anak berbeda gitu. Ya, jadi itu perbedaannya. Karena tahdid atau tandim itu beda. Tahdid memberikan batasan. Kalau tandim tadi seperti mungkin para ibu fisiknya kurang, ya dibatasi lah 2 tahun sekali atau 3 tahun gitu ya baru punya anak gitu, dan merawat anak dengan baik. Tandim, sebagian para ulama tidak mengapa katanya kalau tandim dengan tujuan tadi. Nah tapi kalau tadi perbedaan pandangan antara suami dengan istri, jadi antara suami dengan istri, ya kata suaminya, bu, jangan dulu punya anak ya gitu. Ya ibu jawab aja, iya pak, yang ngasih anak kan bukan kita, yang ngasih anak kan Allah gitu. Kan gitu ya. Kemudian ya saling bertukar aja pikiran itu. Kalau beda pendapat ya kasih tahu kepada suami, ibu lebih senang untuk banyak anak gitu ya. Ya edukasi aja suami, pak, ingat yang mengasih rezeki kan Allah gitu. Ya. Kemudian yang kedua, yang mengasih anak juga Allah. Kita ingin punya anak, ketika Allah tidak mempercayai kita, ya mungkin juga tidak gitu ya. Ketika kita ingin membatasi dan Allah ingin menganugerahkan kepada kita anak, ya pasti Allah akan menganugerahkan kepada kita apa? Anak. Tapi kalau seandainya suami hanya ingin memberikan batasan atau suami hanya ingin tandim, pengaturan, maka tidak apa-apa bagi ibu taat kepada suami di saat itu ya. Jadi di saat itu tidak mengapa taat kepada suami, karena ya suami hanya hilaful aula saja. Suami itu hanya menyelisih yang lebih aula, tidak sampai kepada derajat yang dikatakan maksiat kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana cara kita, ini saya yang pakai tulisan dulu, bagaimana cara kita menyayangi anak tanpa berbeda-beda, tanpa membeda-beda gitu ya. Ya jangan membeda-beda kan itu. Contohnya gini, kenapa ibu sayang kepada si anu? Oh hafalannya cepat. Nah boleh bu, ini anak yang satu hafalannya kurang cepat, kurang disayangi, itu dolim namanya bu. Nggak boleh gitu, dengan alasan anak ini cepat hafalannya, yang ini kurang cepat hafalannya, membedakan kasih sayang. Bahkan disebutkan, kemarin juga disampaikan, ada 10 poin yang tidak disenangi anak. Dan di antara 10 poin itu ada 2 yang sangat penting. 1, jangan pernah ibu bapak membandingkan anaknya satu dengan yang lainnya. Umpamanya begini, tuh lihat kakak kamu tuh udah 15 juz, kamu kok baru 3 juz gitu. Nggak boleh begitu bu. Itu paling tidak ingin didengar sama anak. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik bagi seorang ibu perkataannya dirubah. Nah, alhamdulillah kamu sekarang udah 3 juz, bisa nggak ditambah lagi? Nanti kalau ibu ada rezeki, ibu kasih hadiah. Nah itu ibu yang baik gitu ya.
Yang kedua, tidak boleh ya memberikan kritikan kepada anak di depan yang lainnya dan mengungkap kesalahannya untuk diungkapkan, nih adik kamu ini gini nih gitu, di depan yang lainnya. Nah, itu tidak boleh ya. Ya. Jadi sesuai, hanya saja boleh membeda-bedakan karena kebutuhan berbeda dan anak kita harus paham. Contohnya, ya, anak yang udah kuliah dengan anak yang belum, anak kita harus tahu. Ini anak yang udah kuliah butuh sekian juta per bulannya. Kamu masih di pesantren, makan di asrama, ya dikasih uang jajannya sekian. Anak harus paham, dan dia juga akan mengalami itu nanti. Tapi yang namanya kasih sayang, yang namanya bentuk kita interaksi kepada anak tidak boleh pernah membeda-bedakan, Bu. Bahkan hukumnya haram ya. Allah Ta'ala alam. Silakan Ibu bertanya, nanti saya akan sampaikan lewat tulisan ini. Yang mau langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 2 hari ini kita mengikuti daurah di fungsi ibu. Banyak sekali ilmu yang didapat, dan banyak pula dirasakan kekurangan-kekurangan dalam mendidik anak. Mungkin saja dalam mendidik kami telah melakukan banyak kekeliruan sehingga membuat luka mungkin hati seorang anak. Bisa jadi dengan seperti yang tidak boleh dibandingkan, tidak boleh dinasihati di depan saudara atau orang lain, atau banyak lagi perlakuan-perlakuan yang membuat hati anak jadi luka. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana mengembalikan atau menembus kesalahan-kesalahan itu sehingga anak bisa kembali seperti keceriaannya, atau pokoknya terobatilah penyesalan-penyesalan yang telah dilakukan, Ustaz, kekeliruan tersebut, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Masya Allah ya pertanyaan. Dan itu juga dalam perjalanan hidup saya gitu. Dulu saya punya kakak ya, dan anak kakak saya ini hampir juga dididik sama saya waktu dulu ya. Kebetulan kakak saya istrinya meninggal dunia, dan anak-anaknya ya terkadang ya saya waktu itu belum nikah, kemudian juga menikah belum punya anak, dan gaya dulu bukan gaya apa yang disampaikan saya sekarang juga gitu ya. Kemudian bagaimana? Ya sebenarnya lakukan 3 langkah diantaranya gitu. Yang pertama, lakukan perubahan secara natural saja. Jadi artinya cara-cara dulu ya ditinggalkan dan berpindah secara natural. Dan anak juga akan merasakan perubahan itu dalam dirinya gitu. Dalam dirinya, ibu, bapak kok sekarang alhamdulillah ya gitu, merasakan itu ya. Seperti itu. Jadi berubah dengan secara natural. Jadi dalam arti tidak harus dibuat-buat, natural aja berubah dengan pengetahuan kita. Yang kedua, ya dengan tingkat kemampuan kita dari sisi ekonomi tentunya akan berbeda-beda ya. Tapi dengan anak itu saya punya pengalaman pribadi ya. Saya itu kadang bawa anak, ya termasuk anak ini 9, itu diajak jalan tanpa dengan istri. Sehingga saya pernah diwawancarai oleh sejumlah ibu-ibu ketika saya bawa anak tanpa dengan istri, dan rapi semuanya gitu ya, diedukasi. Bahkan anak saya yang 4 ini kan udah besar ya, semuanya udah keluar tingkat SMA. Saya bawa anak 4 ini sampai sejumlah kiai ketemu di satu acara, dikiranya saya istrinya 4, Bu.
Ya, sampai ada salah satu tokoh ya bilang, nih kalau ingin mencontoh orang yang ta'adud dan gentleman itu Ustadz Abu Qatadah. Kenapa? Istrinya 4-4-nya dibawa. Padahal saya itu istrinya masih satu, Bu. Jadi istrinya masih satu. Ya. Kemudian apa yang saya sering lakukan? Ya, menciptakan kenyamanan demi anak. Kalau di Kota Tasik, saya juga terkenal di tempat makan. Tapi jangan disangka tempat mewah, Bu. Jadi saya itu karena punya pengalaman, saya dulu di Jakarta 4 tahun lebih. Jadi kuliah di Jakarta 4 tahun lebih dan terbiasa makan pagi itu di warteg. Ya kalau uangnya bertambah ya baru ke warung Padang ya. Karena sedikit berbeda kan harganya, Bu. Nah itu saya bawa anak-anak saya itu 9 anak itu bawa ke warteg gitu. Makan berapa habisnya dari 9 anak itu tidak sampai 300.000. Kalau nggak salah 210.000 itu. Ya karena ada yang makannya cukup dengan tongkol, ini satu yang lainnya gitu ya. Dan anak saya merasa nyaman dengan itu gitu ya. Dan itu penebusan dosa, Bu. Jadi ciptakan. Jadi tidak perlu mewah gitu. Tidak perlu. Banyak juga orang, saya Bu keliling Indonesia. Ya contohnya sekarang saya berangkat dari hari Kamis dan saya pulang nanti hari Jumat, Bu. Jumat depan, Bu. Karena saya nanti di Jakarta, hari Senin di Jakarta, Selasa, Rabu sampai Kamis di Jakarta, dan saya akan ketemu dengan anak nanti di hari Jumat. Apa yang saya akan lakukan? Pasti saya akan membawa anak saya ya ke tempat yang mungkin nyaman gitu, untuk bisa berkumpul. Itu contoh-contoh sederhana. Kemudian saya selalu berdoa kepada Allah, anak yang 9 itu ditakdirkan oleh Allah saya menyaksikan lahirnya gitu. Jadi dari anak 9 itu saya hadir di situ dan memegangi tangan istri saya ketika mengeluarkan janinnya gitu. Itu natural, Bu. Sehingga memang punya kedekatan semua 9 anak ini. Ya sampai satu ketika anak nomor 8 itu kebetulan badannya besar, sampai sekarang juga besar. Itu keluarnya itu 4,2 kilo ya. Dan kata dokter itu harus dioperasi, artinya sesar. Dan itu udah komunikasi dengan saya, Pak Ustadz katanya ini nggak bisa normal, harus disesar. Lalu kata saya, ya saya bukan dokter, Bu dokter, kebetulan dokter bedahnya juga perempuan. Kata saya, ya Bu dokter yang sangat tahu, ya saya tidak akan membantah. Kalau memang harus sesar, sesar aja. Kemudian dibawa tuh, mau masuk ke ruang operasi. Saya sholat 2 rakaat, Bu. Sholat minta kepada Allah, ya Allah pilihkan terbaik. Nah ternyata sebelum dioperasi itu keluar, artinya normal. Sampai dokternya itu ketika udah siap-siap, udah pakai baju untuk operasi, heran dan menemui saya. Beliau bertanya, doa apa yang Ustadz panjatkan tadi? Ya artinya itu bentuk saja kedekatan gitu. Jadi kedekatan dengan hal-hal yang sederhana itu akan tercipta, Bu. Jadi akan tercipta dan anak insya Allah akan melupakan apa yang mungkin pernah kita kasar, pernah kita berbuat sesuatu yang tidak membuat anak, insya Allah. Allah Ta'ala alam. Saya akan, bagaimana ayah tidak menjadi role model
misal tidur lagi setelah subuh atau jarang membaca Al-Quran, apakah berefek kepada anak? Jika seharusnya ayah menjadi role model, bagaimana menyampaikan kepada suami supaya tidak menjadi sebuah kedurhakaan bagi istri? Bu, nanti pulang ke rumah, komunikasi dengan suami, bacakan surah An-Nisa, Bu, ayat 9. Ya, ayat 9 bacakan, Bu. Waliyashalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang kedua, bacakan surah Al-Kahfi. Jadi ajak suami untuk membaca surah An-Nisa ayat 9 dan untuk membaca surah Al-Kahfi. Ayat keberapa? Ayat yang Allah mengatakan wa amal jidaru. Itu kisah anak yatim. Ya. Saya carikan dulu ayatnya. Ayat 82, Bu. Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihan. Jadi bilang ke suami, Bu, perlahan-lahan, Pak, mari kita baca 2 ayat ini. Yang ayat ini bilangnya begini, Bu, kasih judul. Tidak ada bayang-bayang yang lurus dari kayu yang bengkok, gitu. Maksudnya tidak ada anak yang soleh kecuali dari bapaknya yang soleh, gitu. Ya, ingatkan itu aja, Bu. Ayat tadi menggambarkan di ayat surah An-Nisa ayat 9, gambarnya begini. Kata Allah, kalau kamu gundah dengan keturunanmu, maka solehlah kamu kepada Allah. Sampai ada ulama salaf, Hasan Basri, mengatakan, aku menambah sholatku untuk anakku. Dan jika aku ini malas melakukan qobliyah ba'diyah, maka aku teringat dengan anakku. Jadi ada ulama salaf mengatakan, sholat untuk anakku. Maksudnya apa? Aku sholat agar anakku soleh. Ayat surah Al-Kahfi ayat 82 ini dikisahkan, wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma. Jadi ada dinding, di bawahnya ada emas. Dan emas itu peninggalan orang tuanya dari anak yatim itu. Dan Allah menjaganya si itu pembendaharaan sampai anaknya itu dewasa. Lalu Allah bilang, Bu, di sini wa kana ahubuhuma sholihan, dan kedua orang tuanya soleh, gitu. Jadi bilang kepada suami, Pak, sholat malam untuk anak, Pak, sholat qobliyah untuk anak, Pak, baca Quran untuk anak, Pak, gitu. Jadi supaya termotivasi, gitu. Karena kan ibu sholat itu untuk anak. Salah satunya adalah motivasi, gitu ya, supaya kita bisa mewarisi kebaikan untuk anak. Bagaimana mengatasi trauma masa kecil? Ya, trauma masa kecil, mungkin trauma itu banyak sisi, ya. Bima ada kekerasan dari pihak luar atau ada kekerasan dari kita sendiri, gitu ya. Maka para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau trauma itu edukasinya adalah dari sisi kesehatan. Jadi ibu bisa
edukasi ke dokter gitu ya. Yang kedua bisa edukasi ke psikologi, tapi seyogianya psikologi yang punya latar belakang keislaman ya. Karena terkadang ya psikologi itu ya edukasinya ya tidak pas lah gitu ya. Tapi yang ketiga, sebagian para ahli mengatakan pelajari sebab-sebab traumanya dan bagaimana memutusnya. Karena namanya trauma ini banyak. Ya, saya berikan contoh sederhana, ada beberapa, bahkan di sini guru gitu. Ditanya, kenapa sih Ustadz ini nggak suka makan ikan gitu. Ternyata ketika kecil katanya pernah apa itu durinya, apa bahasa Indonesianya? Hah? Ya, duri nyangkut namanya apa? Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sunda bahasanya kabereyan gitu. Itu bahasa Sunda, tapi bahasa Melayu apa tuh? Kalau orang duri nyangkut itu di tenggorokan, apa namanya? Hah? Tercekik beda, tercekik mah tuh. Dicekik. Itu sampai besar itu tidak pernah makan ikan gitu. Saya katakan antum harus diedukasi gitu ya, diedukasi diri gitu ya. Kalau alergi lain ya. Tapi ini kan mesti diedukasi gitu. Kalau orang sampai seperti ini gitu. Itu contoh. Ada beberapa ustadz tidak senang makan daging. Pokoknya yang namanya daging sapi, daging domba enggak. Kalau daging ayam makan. Kenapa? Karena pernah alergi dulu gitu. Nah, ini kan trauma itu bukan hanya pernah dipukul, bukan hanya pernah mendapatkan kekerasan. Nah, salah satu bentuk edukasinya adalah menghilangkan jejaknya gitu. Jadi menghilangkan jejak traumanya gitu. Jadi menghilangkan jejak traumanya. Contoh, setiap melihat bapak teringat dipukul gitu. Contohnya gitu. Gimana? Kan mungkin anak ya, setiap ketemu yang teringat ini bapak ini mukul gitu ya. Maka apa? Diputuslah trauma itu dengan cara menampilkan yang kasih sayang gitu. Jadi menampilkan yang kasih sayang. Allah Ta'ala. Dan ini sangat sulit ya, Bu. Kemudian bagaimana dengan ibu sambung yang mengasuh dan mendidik anak sambungnya yang ibu kandungnya sudah meninggal? Apakah pahalanya sama? Insya Allah, Bu, dapat pahala ya. Mana dalilnya? Ada dalilnya yang dikatakan ada dua kelompok orang yang mendapatkan dua pahala. Salah satunya adalah orang yang memerdekakan budak kemudian mendidiknya. Ya, itu kan dapat pahala. Jadi tidak berarti harus yang punya nasab ya. Tidak demikian insya Allah ya. Mungkin ada ibu yang langsung sebelum saya baca dua lagi. Ada dua lagi, saya kasih kesempatan dulu yang ingin langsung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, silahkan. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, di zaman sekarang ini kan kalau ngajak anak jalan-jalan itu rata-rata tempatnya terbuka gitu ya Ustaz ya. Apalagi di tempat-tempat lain khusus anak-anak pun bahkan banyak musiknya. Iya. Terus bagaimana sikap kami orang tua yang sebenarnya kan udah ngajarin nggak boleh nih Mbak, tapi kita datang ke tempat-tempat seperti itu gitu Mbak. Iya. Syukran ya Bapak. Iya. Iya, memang kalau kita mau rekreasi ataupun datang ya, sangat baik kalau ibu mencari yang tidak ada hal yang menurut kita bertentangan dengan syariat ya. Ya, contohnya ya kita ke tempat
Ya, umpamanya ini ada musiknya nggak? Ketika sekarang kan banyak kedai-kedai kopi gitu dan sebagainya. Ya sebenarnya masih ada lah gitu. Lalu kalau kita ke mall, ada nggak mall yang tidak ada musiknya? Maka jawabannya mungkin tidak ada mall yang tidak ada apa? Musiknya gitu. Maka gini Bu, yang jelas yang tidak boleh itu mendatangi tempat hiburan. Dalam arti hiburan itu ya seperti mungkin tidak boleh jelas ya ibu membawa anak untuk menyaksikan konser musik, ya nggak boleh Bu. Atau tempat-tempat yang jelas itu maksiat. Tapi kalau ke tempat-tempat yang tadi multi itu ya memang bukan tempat untuk maksiat. Kalau dalam pandangan kami, saya itu bagian dari bentuk edukasi gitu. Karena Bu, anak itu akan hidup menghadapi itu semua gitu. Jadi tidak boleh sekarang ibu punya pikiran begini, pokoknya anak tidak boleh pernah melihat dan tidak pernah interaksi dengan sesuatu yang dianggap oleh kita itu salah. Kenapa? Karena anak akan pernah hidup seperti itu Bu. Contoh, anak kita pasti naik pesawat, anak kita pasti naik kereta api, anak kita mungkin juga nanti bertugas akan jadi banyak. Kita kasih tahu ke anak, ya, nah kita nanti akan masuk ke sini atau ke sini, kamu akan menyaksikan ini, hati-hati ya gitu. Ya. Karena kita di Indonesia Bu tidak mungkin terpisah dari musik gitu ya. Terpisah dari musik. Tapi saya punya anak nomor 6 Bu, anak nomor 6. Itu namanya Kutaibah, laki-laki. Satu ketika istri saya bikin SIM. Kemudian anak saya itu ikut ya. Kemudian kebetulan di kantor itu sedang musik gitu. Lalu dia menghampiri kepada di situ ya, polisi di situ, bilang anak saya, "Pak, bukannya musik itu haram, Pak?" Ya, itu. Jadi dia berani untuk ngomong begitu. Nah, kemudian anak itu dielus-elus kepalanya gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Polisinya tidak marah. Dielus-elus kepalanya. Ya. Katanya Bapak masih senang nggak gitu. Ya, itu seperti itu ya. Jadi artinya anak itu sebenarnya punya giroh, punya keberanian untuk seperti itu. Suatu ketika anak saya ini memang kan setiap anak beda-beda ya. Itu kita ke supermarket dan kita beli pakaian. Kemudian kasir itu ada sejumlah kasir, ada kasir yang berjilbab, ada kasir yang tidak berjilbab. Kemudian dia menghampiri kasir yang tidak berjilbab, artinya yang di kasir yang tidak berjilbab. Kemudian anak saya memberikan protes ke si ibu yang tidak berjilbab itu. Dia mengatakan, "Mbak," katanya, "kalau akhwat itu berjilbab." Ya, karena itu udah kenal sama saya, mereka menerima. Iya katanya, insya Allah ibu mau berjilbab gitu. Jadi sebenarnya tidak bisa kita mengatakan bahwa kalau begitu anak jangan pernah dibawa gitu. Tidak bisa Bu, karena anak kita akan hidup ya dalam kehidupan nyata. Bahkan kita harus mengedukasi, kita bisa memberikan, nah ini tidak boleh, nah ini gitu ya. Ketika kita melihat keburukan itu, tapi bukan berarti sengaja kepada tempat-tempat yang maksiat, tidak demikian. Ya. Seorang suami, seorang ibu yang baru hijrah dalam pakaian telah sesuai dengan sunnah. Sementara anak gadisnya tidak mau berpakaian seperti ibunya. Apa yang mesti dilakukan oleh seorang ibu Ustaz?
Nah, Bu, ya tentunya mengedukasi jelas ya. Tapi begini, ketika ibu merasakan punya fase gini, jadi harus ada nilai keadilan. Bukan berarti kita menyepelekan, bukan. Begini Bu, ibu merasakan nggak ketika ibu jadi berjilbab itu punya fase? Merasakan ya? Awalnya ngapain itu pakaian kayak begitu, kayaknya panas tuh gitu kan. Ibu juga pernah gitu ya. Dan ibu juga punya fase, punya tahapan ibu untuk menerima syariat ini. Maka rasakan juga untuk anak, bahwa ibu mengedukasi anak dengan sabar Bu, ya, dengan sabar, berdialog ya dengan anak itu. Karena salah satu bimbingan adalah bentuk dialog, sabar dengan anak ya. Dan tidak boleh menjudge anak ya. Yang terakhir, karena udah jam 6, ada sebuah keluarga dengan suami kerja guru, misalnya punya anak 2. Mereka membatasi anak 2 saja. Dan ada keluarga lain suami kerja guru, anaknya 4. Kedua keluarga itu menyekolahkan anak di pondok pesantren. Jadi Ustadz tadi udah mungkin ya, yang tadi kalau masalah artinya membatasi, ya tadi saya katakan membatasi. Kalau membatasi dengan alasan dunia, maka itu tentunya punya nilai maksiat kepada Allah ya. Karena kita tentunya merasakan bahwa rizki diciptakan untuk kita dan dari kita, dan bukan dari Allah. Tapi kalau seseorang membatasi anak dengan satu tujuan, seperti umpamanya membuat jeda dengan tujuan untuk sempurna mendidik, atau membatasi anak dengan alasan kemampuan mendidiknya, kemampuan mengarahkannya, lalu membatasi anak, maka tentunya berbeda dengan yang pertama. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, semua itu menyelisihi yang lebih utama. Nah, maka motivasi dalam diri kita, satu, nilai tawakal kita kepada Allah, bahwa yang memberi rezeki adalah Allah ya. Ya, saya secara pribadi juga tidak bisa menghitung-hitung ya, berapa harus cari ya penghasilan untuk anak 9 ini, kan tidak ada yang tahu dan bagaimana ya. Kemudian dalam kenyataan Bu, dan ini harus kita pahami bersama, kenyataan tidak sedikit anaknya cuma 2 ya, tapi tidak mampu mengarahkan. Tidak sedikit orang yang anaknya banyak dan dia mampu mengarahkannya gitu. Dalam dunia nyata kan seperti itu ya. Ada seorang wanita atau ibu-ibu, Ustadz, saya mah anak 1 saja capek gitu. Biasanya diikobu dengan capek betul-betul dengan anak 1 itu gitu. Tapi yang tadi punya mindset, dia pandangan ya, apa banyak berkah, dan dia meyakini ini berkah buat saya dengan anak banyak. Tidak sedikit anak banyak juga soleh semuanya gitu ya, dan baik semuanya ya. Sampai beberapa ustadz anaknya 12 gitu ya. Sampai kalau lebaran itu bingung katanya mau tidur di mana gitu ya. Ya walaupun udah besar ya, rumahnya ketika anaknya datang semua merasa indah gitu ya. Dan itu mungkin kenikmatan, dan itu motivasi. Nah, barangkali sampai di sini para ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang jelas ya mengedukasi anak, dan kita sebagai ibu ya memang juga perlu belajar, perlu parenting tentang dunia pendidikan ya. Di samping ibu mempelajari akidah, mempelajari di sisi lain berkaitan dengan agama, tapi sangat penting juga ibu cakap dalam mengedukasi anak dan berinteraksi dengan anak.
Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, dianugerahi anak soleh solehah, dan kita diberikan kemampuan untuk mendidik mereka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.